Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kita bertemu lagi sama ibu. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wa rasulullah. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita telah dapat hadir ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau seorang pemuda padang pasir, buah hati Siti Aminah, intannya kota Mekah, dan mutiaranya kota Madinah, yang telah berhasil merombak masyarakat biadab jadi beradab, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid, seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini materi kita yaitu tentang tata cara gerakan sholat. Ibu mau tanya, anak ibu di rumah ada melaksanakan sholat? Kalau tidak ada, untuk akan datang, mari kita sama-sama melaksanakan sholat. Apa tujuan kita belajar tentang tata cara gerakan sholat pada sekarang ini? Yaitu agar kita tahu apa itu pengertian sholat, apa itu hukum sholat fardu, apa itu rukun sholat, dan bagaimana urutan rukun sholat. Nah, ibu pengen tanya, siapa yang tahu apa itu pengertian sholat? Siapa yang bisa jawab apa itu sholat? Ya, betul. Ibu jelaskan ya. Pengertian sholat. Sholat merupakan tiang agama. Apabila kita tidak mendirikan sholat, maka akan roboh tiang agama kita itu. Seperti sebuah hadis yang berbunyi as-salatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Jadi bagi kita umat Islam, sholat adalah tiang agama kita. Contoh sebuah rumah, apabila kita membangun rumah, tentu harus mempunyai tiang. Apabila tidak ada tiang, maka rumah kita akan roboh. Nah, begitu juga dengan sholat. Kita sebagai agama Islam harus melaksanakan sholat. Apa itu pengertian sholat tadi? Sholat merupakan suatu ibadah bagi umat Islam yang wajib dilaksanakan 5 waktu sehari semalam. Ada sebuah lagu, anak ibu mau mendengarkan lagu? Mau dengarkan ibu menyanyikan sebuah lagu? Baik, ibu akan coba menyanyikan sebuah lagu ya tentang sholat. Mari kita dengarkan sama-sama. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nah, dari lagu itu bisa kita simpulkan bahwa hidup itu bagaikan sebatang pohon. Daunnya rimbun, lebat bunganya. Bisa kita kembalikan kepada diri kita, walaupun kita mempunyai kekayaan, kita mempunyai kecantikan, kita mempunyai kebahagiaan di dunia, kalau kita tidak sholat,
maka tidak adanya guna hidup walaupun hidup kita 1000 tahun di atas dunia ini. Jadi intinya kita harus melaksanakan sholat. Itu wajib hukumnya bagi umat Islam untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, anak-anak ibu, sholat itu ada berapa? Siapa yang tahu? Apa saja sholat-sholat yang wajib kita kerjakan? Yang pertama adalah sholat subuh. Berapa rakaatkah sholat subuh? Siapa yang tahu angkat tangan? Sholat subuh ada 2 rakaat. Kapan kita laksanakan sholat subuh itu? Sholat subuh kita laksanakan pukul atau waktu di pagi hari, pukul 5 ya, pukul 5 pagi. Yang kedua yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur ada berapa rakaat? Sholat zuhur ada 4 rakaat. Kapan waktu sholat zuhur? Sholat zuhur waktunya boleh dikerjakan pukul 12 siang atau pukul 1 siang. Itu sudah masuk waktu zuhur. Dan yang ketiga, sholat asar. Sholat asar itu dikerjakan pada waktu sore hari, pukul 4 sore. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib kita laksanakan yaitu sekitar pukul 6:30 menjelang malam. Dan yang terakhir itu sholat isya. Sholat isya berapa rakaat? Sholat isya ada 4 rakaat. Yaitu kapan kita laksanakannya? Yaitu pukul 7:30 malam. Anak ibu udah tahu kan? Apa saja sholat yang harus kita lakukan dan kapan waktu kita melaksanakan sholat. Akan tetapi, secara bahasa, pengertian sholat itu adalah ibadah. Ibadah atau sembahyang yang wajib bagi setiap umat muslim. Pada pelaksanaan sholat, itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Terdapat syarat sah sholat yang harus dipenuhi supaya sholat kita sah di mata Allah dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat sah sholat itu terdiri atas suci. Suci di sini yaitu dalam keadaan bersih. Bersih dari hadas maupun najis. Misalnya anak ibu sebelum sholat tadi keluar kentut misalnya, itu kita harus bersuci dulu. Atau kita kena najis, misalnya kena najis pipis bayi atau pipis adik kita, itu kita harus membersihkan dulu, harus mandi dan harus berwudu. Suci badan maksudnya badan kita harus bersih semuanya. Kalau bisa sebelum sholat kita mandi dan berwudu. Terus tempat dan pakaian. Tempat kita sholat itu harus bersih, tidak boleh ada kotoran. Dan pakaian kita juga harus bersih. Menutup aurat dan menghadap kiblat. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Anak ibu sudah tahu tata cara berwudu. Nanti kalau tata cara berwudu kita bahas di pelajaran yang berikutnya. Nah, berapa sih pembagian sholat itu? Siapa yang tahu? Pembagian sholat itu ada berapa? Sholat itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada namanya sholat fardu dan ada namanya sholat sunnah. Ya. Sholat fardu. Sholat fardu itu apa ya tadi sholat fardu? Yaitu yang telah ibu bahas tadi, yaitu sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam. Sholat sunnah yaitu sholat yang kita kerjakan kayak sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Sholat fardu itu hukumnya wajib. Dan kalau sholat sunnah itu hukumnya boleh dikerjakan tetapi tidak diwajibkan. Apabila kita kerjakan sholat sunnah itu, kita akan mendapat pahala.
dan apabila tidak kita kerjakan tidak berdosa. Nah, anak ibu, sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan. Ada berapa golongan tadi sholat fardu anak ibu? Yaitu hukumnya terdiri atas 2 golongan. Apa saja 2 golongan itu? Yang pertama ada namanya fardu ain. Apa yang dimaksud fardu ain anak ibu? Siapa yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, ibu jelaskan ya. Fardu ain yakni yang diwajibkan kepada individu. Individu maksudnya di sini adalah diri kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan wajib pada individu. Termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk laki-laki. Itu yang wajib bagi individu ya. Sholat 5 waktu tadi, yang pertama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan satu lagi tambahnya sholat Jumat bagi laki-laki. Itu yang individu maksudnya di sini. Yang kedua ada fardu kifayah. Apa yang dimaksud fardu kifayah itu anak-anak ibu semuanya? Fardu kifayah yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim. Ya, kita garis bawahi adalah seluruh muslim. Namun akan gugur dan menjadi sunat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Di sini ibu simpulkan, sholat fardu kifayah yang diwajibkan atas seluruh muslim. Seluruh muslim maksudnya seluruh umat ya diwajibkan, tetapi akan gugur, akan jadi sunat apabila telah dilaksanakan oleh sebagian. Kalau sholat jenazah yang kita laksanakan nggak mungkin seluruh orang melaksanakannya, pasti ada perwakilan dari umat muslim, maka termasuk ke dalam kategori ini, nggak apa-apa ya dilakukannya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sholat fardu atau yang sering kita sebut dengan sholat wajib adalah sholat yang dikerjakan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita dapat pahala? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, menciptakan diri kita dan bumi seisinya. Itu adalah Allah. Dan hukum meninggalkan sholat dengan sengaja akan mendapatkan dosa. Mau anak ibu berdosa? Tidak kan? Anak ibu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Masuk surga tentunya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Ya, bagus. Semua anak ibu mau masuk surga. Dengan kata lain adalah ibadah ini hukumnya wajib kita kerjakan. Karena apabila kita satu waktu saja meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, sudah tahukah gerakan sholat? Bagaimanakah gerakan sholat itu? Sudah tahu anak ibu? Kalau belum tahu, mari kita sama-sama pelajari gerakan sholat. Yang pertama, gerakan sholat yang benar adalah berdiri tegak. Berdiri tegak lurus di sini ya. Berdiri tegak lurus bisa anak ibu kan? Ya, seperti contoh yang teman kalian. Coba anak ibu berdiri satu. Ya, bagus. Seperti itu ya. Berdiri tegak. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini yaitu kita mengangkat kedua tangan. Kalau perempuan tangannya di dada ya, kalau laki-laki di telinga.
mengangkat kedua tangan takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Setelah bacaan Allahu Akbar, lalu kita bersedekap. Lipatkan tangan keduanya di antara dada dan pusar, tengah-tengah ya, di antara dada dan pusar. Sambil kita menghadap ke kiblat, namanya bersedekap. Setelah itu, kita ruku. Ruku itu tangan keduanya memegang lutut ya. Punggung dibungkukkan sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah ruku, lalu kita iktidal. Iktidal ini maksudnya bangkit dari ruku dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah iktidal, lalu kita sujud. Sujud ke lantai. Bacaan kita dalam sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu, setelah sujud, kita lalu duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, lalu duduk tasyahud awal ya. Setelah duduk tasyahud awal, lalu kita duduk tasyahud akhir. Bacaannya itu at-tahiyatul. Setelah itu lalu kita mengucapkan salam ke kanan, buka telapak tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tutup lagi, lalu nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu semuanya, itu adalah tata cara gerakan sholat. Untuk selanjutnya, yaitu rukun sholat. Ibu mau tanya, siapa yang tahu anak ibu berapa rukun sholat itu? Yang wajib kita ketahui ada berapa? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Nah, kembali fokus sama ibu ya, ibu jelaskan kembali. Rukun sholat itu ada 13 macam. Ada berapa rukun sholat? Ada 13 macam. Yang pertama, niat. Kita niatkan di dalam hati ya. Setelah niat, yang kedua itu takbiratul ihram. Seperti yang telah ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Di sini berdiri bagi mampu. Kalau bagi yang tidak mampu, misalnya sedang sakit, nggak apa-apa, boleh sambil duduk. Nggak sanggup duduk, boleh sambil berbaring. Karena sholat itu, agama Islam itu tidak memberatkan umatnya, ya. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, ibu sudah hafal semua kan surat Al-Fatihah? Kalau sudah hafal, mari kita baca sama-sama ya, supaya kita tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita membaca surat pendek, terserah suratnya apa. Yang kelima, rukun sholat itu ruku. Ruku seperti yang telah ibu jelaskan tadi. Yang keenam, ada namanya iktidal. Yang ketujuh, duduk 2 kali sujud. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, membaca tasyahud. Yang ke-10,
Duduk iftirasi ketika membaca tasyahud. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, salam ke kanan dan salam ke kiri. Yang ke-13, tertib. Nah, anak-anak ibu, rukun sholat tersebut itu dibagi pula menjadi 2. Apa saja yang 2 itu? Siapa yang tahu? Kalau tidak tahu, perhatikan ibu gurunya di depan. Ibu akan jelaskan. Rukun sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya rukun kauli. Apa yang dimaksud rukun kauli? Yaitu rukun yang berupa ucapan. Apa tadi? Rukun yang berupa ucapan. Contohnya kayak takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah seperti yang kita baca barusan, terus membaca tasyahud akhir, membaca salam. Itu disebut dengan rukun kauli, yaitu ucapan dari mulut kita. Yang kedua, ada namanya rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Yaitu rukun yang berupa gerakan. Gerakan di sini yaitu misalnya gerakan sujud, gerakan ruku, gerakan iktidal, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu, kan sudah ibu jelaskan tadi apa itu sholat, pengertian sholat, rukun sholat, tata cara gerakan sholat, dan bacaan-bacaan dalam sholat. Untuk itu, bagi yang belum sholat, marilah mulai hari ini sama-sama kita melaksanakan sholat, terutama sholat wajib 5 waktu sehari semalam, agar agama kita berdiri kokoh, karena sholat merupakan tiang agama. Apabila kita tidak sholat, maka akan runtuhlah agama seseorang tersebut. Neraka jahanamlah penunggunya. Jadi anak ibu tidak mau masuk neraka kan? Maunya masuk surga. Untuk itu kita harus melaksanakan sholat. Bagi yang belum hafal bacaan sholat, kita bisa mengikuti orang tua di rumah cara sholatnya, bisa mengikuti kakak-kakak di rumah, maupun teman-teman yang sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik. Terima kasih anak-anakku semuanya, senang bertemu dengan kalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan melaksanakan sholat tepat waktu mulai dari sekarang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.